Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Pagi menyingsing di mana sang surya selalu menepati janji untuk tetap menyinari bumi. Dan janji itulah yang Pandu ucapkan pada Dita istrinya. Dan janji itu pun dibuktikan sampai di tahun ke-13 pernikahannya. Mereka tampak begitu bahagia, meski sampai sekarang Dita belum juga hamil. Dita adalah wanita sukses, begitu juga dengan Pandu. Maka tak heran kalau mereka memiliki harta yang melimpah. Kehidupan mereka seakan sempurna, hanya saja mereka belum dikaruniai seorang momongan. Pandu dan Dita sudah sering melakukan pemeriksaan ke dokter, dan semua mengatakan kalau kandungan Dita subur. Jadi masih ada kemungkinan kalau Dita bisa hamil. Hanya saja Allah belum menitipkan janin ke rahimnya. Suatu hari, Ibu Pandu memarahi kedua pasangan ini lantaran belum adanya momongan di kehidupan mereka. Pandu sangat mengerti keinginan ibunya itu, yang ingin sekali memiliki cucu, apalagi umurnya kini sudah menginjak usia senja. Dita begitu sakit hati dengan perkataan ibu mertuanya itu, yang mengatakan kalau dia wanita mandul. Perselisihan antara menantu dan mertua itu pun sering terjadi. Mereka tak seharmonis dulu. Bahkan yang lebih menyakitkan, Ibu Pandu diam-diam menjodohkan anaknya itu dengan anak sahabatnya. Dan itu tentu saja karena mengharapkan seorang keturunan. Dita tak mengerti dengan pola pikir ibu mertuanya. Begitu tega wanita yang dihormatinya selama ini menusuk Dita dari belakang. Begitu berhargakah seorang cucu hingga tega menghancurkan rumah tangga anaknya yang sudah bertahun-tahun mereka bina. Pandu selain baik, dia juga seorang yang penurut pada orang tuanya, terlebih lagi pada sang ibu. Pandu selalu ingin membahagiakan ibunya, termasuk menerima usulan ibunya yang menyuruh Pandu menikahi gendis. Itu semua dilakukan hanya semata-mata untuk mematuhi perintah pada wanita yang 48 tahun lalu melahirkannya. Pandu tak menghiraukan hancurnya perasaan Dita kala itu. Janji tinggallah janji, karena janji hadir hanya untuk diingkari. Gendis, wanita berbaris cantik itu mampu meluluhkan Pandu, dan dia juga menggeser posisi Dita di hati Pandu. Rasa cinta yang 13 tahun mampu digantikan dengan cinta yang hanya 13 hari. Sungguh tak adil dirasakan Dita saat itu. Hatinya terasa hancur bagi pecahan kaca yang tak mungkin bisa disatukan lagi. Pandu seolah melupakan jasa Dita yang telah mengangkat derajatnya. Sebenarnya Pandu sangat mencintai istrinya itu. Hanya saja rasa cinta itu pun kini berubah karena hasutan dari ibunya. Sejak Pandu membagi cinta dengan wanita lain, Dita tak lagi mau satu kamar. Kata talak akhirnya diucapkan oleh Pandu. Sebenarnya kata talak tak ingin diucapkannya, andai saja Dita mau menerima kehadiran gendis sebagai istri kedua Pandu. Setelah pembagian harta gono gini, mereka pun akhirnya resmi bercerai. Dengan wajah penuh kesal dan kesedihan, Dita hanya bisa menangis karena malam itu adalah malam terakhir dia tinggal satu rumah bersama Pandu.
Dita menutup pintu kamarnya dengan keras. Pandu sudah tak berhak lagi atas dirinya. Dita memasukkan baju satu persatu dalam kopernya. Tapi dia harus terlihat tegar di hadapan Pandu dan ibunya. Tiba-tiba tangan Dita mengambil sesuatu dari lemari. Sebuah kotak kayu yang di dalamnya ada pakaian dalam miliknya dan sebuah kertas serta tempurung kelapa. Lalu diletakkannya batok tersebut di atas tempat tidur. Dita segera masuk ke kamar mandi dan melihat sebuah ember hitam. Tampak terdapat seekor katak di bawahnya. Ember tersebut ke dalam kamarnya. Gumam Dita di dalam hati sambil tertawa sinis. Dengan obeng dia menyongkel pinggiran sebuah ubin di bawah tempat tidur. Dia lalu mengambil jarak dengan gerakan cepat memasukkan katak tersebut ke dalam tempurung kelapa. Dita meletakkannya kembali ke dalam kotak bersama pakaian dalam miliknya. Kotak itu diletakkan di dalam lubang tadi dan dia membaca mantra yang ada di kertas tersebut. Setelah dirasa cukup, Dita kemudian lalu menutup lubang itu kembali dengan ubin. Di atas ubin diletakkan sebuah kotak yang cukup besar. Dalam hatinya Dita sudah tak sabar menunggu hasil dari ritualnya itu. 3 bulan sudah, Pandu menyandang status duda. Keputusan ini sebenarnya tak ingin Pandu lakukan. Dia masih sangat mencintai Dita, tapi dia juga ingin mewujudkan keinginan ibunya yang sudah mengharapkan kehadiran cucu, keturunan, sebagai penerus keluarga besarnya. Tak selang berapa lama akhirnya Pandu dan Gendis sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mereka begitu tampak bahagia. Bahkan Pandu terlihat selalu tersenyum di depan Gendis. Sebagai pasangan suami istri yang baru saja menikah, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Gendis sendiri mampu melayani suaminya setiap saat Pandu menginginkannya. Meski Gendis seorang perawan, tapi dia mampu membuat Pandu kewalahan. Gendis tampak begitu lihai di atas ranjang. Tak terasa pernikahan mereka sudah berjalan 2 bulan, tapi buah hati yang didambakan belum juga hadir di kehidupan mereka. Perlakuan ibu Pandu yang selalu memanjakan Gendis membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung. Hingga suatu hari Gendis merasa tubuhnya kurang enak badan dan sering mual-mual. Dan setelah diperiksakan ke dokter, Gendis sudah hamil 2 minggu. Perasaan bahagia Pandu tak bisa diungkapkan lagi. Panggilan ayah dari bocah kecil kini sebentar lagi didengarnya. Gendis dimanja dan disayang oleh semua keluarga besar Pandu. Di sisi lain, Dita yang mendapat kabar tentang kehamilan Gendis merasa iri dan benci. Dia pun kembali melancarkan aksinya dengan membacakan sebuah mantra pada sebuah ember hitam yang sudah berisi kata. Dengan cepat kata itu lalu menghilang dari pandangan Dita. Di tempat yang berbeda, pagi itu Gendis melakukan aktivitasnya dengan menyiram bunga di taman. Dia bersenandung ria menyanyikan lagu kesukaannya. Tiba-tiba, tak sengaja Gendis dikejutkan dengan kemunculan seekor katak yang berukuran sangat besar. Sontak saja Gendis kaget dan lari terbirit-birit. Dan dengan bersamaan pula, Gendis terpeleset dan terjatuh, hingga mengalami pendarahan. Gendis pun dinyatakan keguguran, setelah janin di rahimnya tak kuat menempel saat terjadi guncangan di perutnya. Rasa sukacita kini berubah menjadi duka. Setelah kejadian itu, Gendis lebih berhati-hati. Perasaan Pandu tiba-tiba berubah. Dia merindukan sosok Dita. Tak bisa dipungkiri, hanya Dita lah yang mampu mengisi hari-hari sepi Pandu. Meski sekarang sudah ada Gendis, tapi bayang-bayang Dita masih selalu menari di otak Pandu. Apalagi setelah Gendis sering mengalami keguguran untuk yang kesekian kalinya. Gendis sendiri sering bermimpi buruk dan merasakan hawa yang begitu panas saat tidur di atas ranjang milik suaminya. Rumah tangga Pandu dan Gendis tak seharmonis dulu. Karena sudah 5 tahun lamanya, mereka belum juga dikaruniai momongan. Ibu Pandu pun berubah sikap terhadap Gendis. Gendis yang dianggap sama dengan Dita yang tak bisa memberi keturunan pada Pandu dan juga ibunya. Pandu dan juga ibunya merasa sakit hati
setelah mendapat kabar kalau Dita telah menikah dengan pengusaha sukses dan memiliki seorang anak yang lucu. Kisah ini terjadi selama bertahun-tahun. Tampak seorang laki-laki parubaya yang tergeletak lemas di atas kasurnya. Perut yang membuncit dan tampak kulit tubuh yang mulai mengurus. Sungguh sadis apa yang diderita oleh laki-laki parubaya itu. Sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko sudah menderita suatu penyakit yang aneh, yaitu perutnya yang semakin hari semakin membesar. Dan yang paling menambah ngeri adalah adanya kawat-kawat yang keluar menyembul dari dalam perut dan tubuh Pak Joko. Setiap kali kawat-kawat tersebut dapat dikeluarkan, pasti akan muncul lagi kawat-kawat yang baru yang bermunculan secara misterius. Sudah beberapa kali Pak Joko diobati oleh beberapa paranormal, namun masih saja kawat-kawat itu seperti tumbuh bermunculan. Beberapa paranormal yang berusaha mengobati Pak Joko mengatakan kalau Pak Joko terkena serangan santet dari seseorang yang tidak suka dan dendam kepada Pak Joko. Dendam yang sangat mendalam. Seseorang tersebut menyuruh seorang dukun yang ternyata mempunyai ilmu di atas rata-rata dalam hal dunia santet dan guna-guna. Beberapa paranormal yang telah berusaha mengobati Pak Joko bahkan tak mampu untuk menuntaskan dan memutus santet yang telah dikirim oleh dukun tersebut. Sudah 2 tahun ini Pak Joko merasakan penderitaan yang amat berat. Rasa sakit yang ia rasakan seperti menusuk seluruh tubuh Pak Joko, hingga ia harus tergeletak berbaring di atas kasurnya. Anggun, anak perempuan semata wayangnya, selalu setia merawat ayahnya dan ditemani oleh sang suami, yaitu Andre. Mereka berdua bergantian dengan ikhlas merawat Pak Joko. Sebenarnya kejadian ini berawal setelah Anggun dan Andre menikah 2 tahun yang lalu. Semenjak itu Pak Joko mulai mengalami sakit yang berlangsung hingga sekarang. Kebahagiaan keluarga yang diidam-idamkan kini berubah menjadi duka. Pak Joko tak menyangka kalau akhirnya ia akan menderita suatu penyakit yang aneh, di mana perutnya semakin membesar dan mengeluarkan kawat. Anggun hanya bisa menerka-nerka siapa yang telah tega mengirim santet kepada ayahnya. Ia ingat, dulu sebelum ia menikah dengan Andre, ia pernah dilamar oleh seorang pemuda yang tergila-gila padanya, namanya Heru. Heru adalah pemuda kampung beda RT dengannya. Heru sangat terobsesi ingin mendapatkan Anggun. Namun lamaran Heru ditolak mentah-mentah oleh ayah Anggun, yaitu Pak Joko. Dalam benak Anggun, apa Heru yang melakukan semua ini ya? Gumam Anggun di dalam hati. Tapi ia tak mau cepat ambil keputusan menuduh Heru yang telah mengirim santet pada ayahnya, karena ia tak memiliki bukti untuk itu. Anggun hanya bisa berdoa semoga penyakit ayahnya bisa lekas sembuh. Di sisi lain, Heru yang merasa menang telah membalas sakit hatinya pada keluarga Anggun, terutama pada Pak Joko ayah Anggun yang telah dengan mentah-mentah menolak lamarannya. Sakit hati yang terpendam dan telah mengumpul di dalam hati Herulah yang menggelapkan matanya, hingga ia tega mengirimkan santet kawat lewat dukun bayarannya. Malam pun tiba. Heru bergegas pergi ke rumah dukun bayarannya, karena setiap Heru ingin menambah kiriman santet yang ditujukan kepada Pak Joko. Ia harus datang lagi ke rumah Mbah Dukun untuk menambah mahar lagi, agar santet yang telah dikirim akan bertambah lebih lama dan lebih menyakitkan. Mbah Dukun sakti yang dikenal dengan nama Mbah Dirjo Jopomontro. Di kalangan dunia hitam, Mbah Dirjo Jopomontro memang sudah dikenal
akan kesaktiannya yang luar biasa. Tentunya ilmu hitamnya. Suatu malam Anggun tertidur pulas, dan ia pun bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang berjenggot. Di dalam mimpi kakek itu mengatakan kepada Anggun agar ia mencari seorang pemuda yang bernama Gus Sodik. Dalam mimpinya, kakek tua itu memberikan ciri-ciri dan arah di mana Gus Sodik berada. Setelah mengatakan semuanya, kakek tua berjubah itu pun hilang lenyap dari pandangan. Jam 4 dini hari, Anggun terbangun dari tidurnya, dan dia teringat betul akan mimpinya barusan. Mimpi yang seolah nyata, namun dirasa penuh makna. Apa mimpi ini yang akan menuntun jalan kesembuhan ayah? Gumam Anggun di dalam hati. Dengan yakin Anggun merasa mimpi inilah jalan untuk kesembuhan. Anggun kemudian turun dari ranjangnya. Ia segera berjalan keluar, mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Karena dari kejauhan sudah terdengar suara azan subuh dari musola seberang. Anggun kemudian menjalankan sholat subuh 2 rakaat dengan khusyuk. Dan setelah selesai sholat, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar diberikan kemudahan dan jalan untuk mencari kesembuhan ayahnya yang tengah tergeliat tak berdaya. Anggun yakin Allah akan mengabulkan doa-doanya kali ini. Matahari pagi mulai terbit. Suara-suara burung bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah. Pagi yang penuh harapan bagi Anggun. Anggun kemudian menceritakan mimpinya semalam kepada Andre suaminya. Anggun menceritakan semuanya dengan detail. Dan Gayung pun bersambut. Andre sepakat untuk mencari pemuda yang disebut oleh kakek tua yang ada dalam mimpi Anggun. Dengan bertanya ke sana kemari, akhirnya Andre mendapatkan info dari salah satu temannya yang mengatakan kalau pemuda yang Andre cari adalah seorang pemuda yang mempunyai pondok pesantren di kota sebelah. Berbekal alamat yang ia dapatkan, Andre segera meluncur ke alamat pondok Gus Sodik. Perjalanan berliku ia tempuh dengan mobil tuanya. Di dalam hati, Andre berharap semoga ia dapat bertemu dengan Gus Sodik dan semoga berjodoh. Semoga kali ini penyakit ayah mertuanya dapat disembuhkan. Sudah 1 jam lebih ia memacu mobil tuanya, mobil kesayangannya. Semoga tidak ada trouble di jalan selama perjalanan. Akhirnya sampailah juga Andre di depan pondok Gus Sodik. Andre diterima dengan ramah oleh Gus Sodik di pondoknya. Dengan sangat ramah, Gus Sodik kemudian mempersilahkan Andre untuk menceritakan maksud dan tujuannya ke pondok Gus Sodik. Andre segera menceritakan maksud dan tujuannya secara detail dan gamblang. Gus Sodik hanya tersenyum. Seperti sudah jodoh, hari ini Gus Sodik memang tidak ada jadwal apa-apa. Maka berangkatlah Gus Sodik bersama 2 santrinya mengikuti Andre untuk menuju ke rumah Pak Joko. 2 mobil beriringan berjalan menembus jalan, dan tak lama kemudian sampailah mereka di depan rumah Pak Joko. Gus Sodik kemudian turun dari mobilnya bersama dengan 2 santrinya. Gus Sodik sudah merasakan getaran aura jahat yang menyelimuti rumah Pak Joko. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, dan dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Gus Sodik kemudian melaksanakan sholat maghrib di ruang sholat di rumah Pak Joko. Bersama 2 santrinya, Gus Sodik kemudian berdoa memohon kelancaran dalam meruqyah dan mengobati pasiennya kali ini. Pak Joko dibaringkan di atas kasur kecil di ruang tengah. Gus Sodik segera melakukan ruqyah untuk pengobatan Pak Joko. Tampak
Gus Sodik membaca doa dan ia pun melihat betapa ganasnya santet yang dikirim kepada Pak Joko. Dalam pandangan mata batin Gus Sodik, tampak puluhan kawat yang tengah melilit tubuh Pak Joko. Tubuh Pak Joko seakan dipasung dengan kawat-kawat tersebut yang menusuk di sela-sela tubuhnya. Tiba-tiba Gus Sodik merasakan hembusan angin yang sangat dahsyat, dan beliau melihat kawat-kawat yang berterbangan seperti ombak menerjang ke arahnya. Gus Sodik kemudian mengerahkan segala ilmunya. Dia hanya tersenyum menyambut serangan tersebut. Dan terdengarlah suara ledakan yang amat dahsyatnya. Tanda pertempuran dimensi gaib sedang terjadi. Bertemunya dua kekuatan dahsyat, hitam dan putih. Di sisi lain, di rumah Mbah Jopo Montro tampak Mbah Jopo Montro yang terjatuh terpental dengan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kali ini Mbah Jopo Montro kalah telak. Akhirnya Pak Joko bisa disembuhkan. Kini, tiba-tiba perutnya mengempes seperti sedia kala. Ia pun sudah tak merasakan sakit apa-apa. Anggun dan Andre dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Sodik yang telah sudi membantu mengobati ayah mereka. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Samar-samar terdengar suara lolongan anjing hutan yang menambah ngerinya malam itu. Di sebuah desa di tepi jalan, dekat hutan larangan, tampak seorang gadis cantik berjalan tertatih-tatih. Jalannya tampak terhuyung-huyung, seakan penuh dengan beban berat yang tengah dipikulnya. Sebut saja gadis cantik itu adalah Lisa. Lisa, gadis cantik yang biasanya periang itu kini tampak murung. Dia tampak bersedih dan sesekali menangis. Entah apa yang tengah melanda dirinya, hingga dia berjalan dengan tatapan mata yang kosong dan penuh kepedihan. Tak terasa langkah kakinya jauh melangkah, masuk ke dalam hutan larangan yang ada di dekat desanya. Semakin lama semakin jauh Lisa melangkahkan kakinya. Tampak di kanan kiri semak belukar dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba Lisa jatuh pingsan dan terkulai lemas tak berdaya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata mengawasi langkah Lisa. Tiba-tiba sesosok bayangan berjalan menghampiri tubuh Lisa yang pingsan. Tampak laki-laki tua berbaju hitam khas Jawa itu kemudian membopong tubuh Lisa. Dia pun berjalan melangkah ke sebuah gubuk bambu yang ada di tengah hutan. Tampak sebuah gubuk bambu yang tampak misterius sekali terkena cahaya bulan malam itu. Di dalam sebuah ruangan yang berbilik bambu, kakek tua itu kemudian meletakkan tubuh Lisa di atas anyaman daun pandan. Sebentar kemudian, Lisa pun terbangun dan dia pun sangat kaget saat membuka matanya. Dia melihat seorang kakek tua yang tengah duduk bersila di dekatnya. Kakek tua itu kemudian memberikan isyarat kepada Lisa agar dia tenang dan tidak takut kepadanya. Kemudian, dia pun berkata, "Duk, kamu siapa? Dan kenapa kamu sampai bisa masuk ke dalam hutan ini?" Tanya kakek tua tersebut. Lisa dengan terbata-bata kemudian menjawab pertanyaan kakek tua itu. Kalau dia tak sengaja memasuki hutan ini. Kakek tua itu kemudian memperkenalkan namanya kepada Lisa. Mbah Brewok, itulah sebutan namanya. Mbah Brewok kemudian menanyakan semua masalah yang lagi dialami oleh Lisa. Lisa pun kemudian menceritakan
semua apa yang tengah menimpa dirinya. Ternyata Lisa telah difitnah oleh seseorang kalau dia tengah hamil di luar nikah. Dan karena hal itu, dia diputuskan oleh tunangannya. Dan yang paling parah lagi, yang membuat sakit hati Lisa adalah orang yang menfitnahnya itu kini telah berhasil merebut tunangannya, entah dengan pelet atau guna-guna, sehingga tunangan Lisa mampu tergoda dan berpindah hati kepadanya. Wanita itu adalah Santi, temannya sendiri. Santi benar-benar tega, telah menusuk Lisa dari belakang. Mbah Priwat tanpa manggut-manggut mendengar cerita dari Lisa. Setelah mendengar cerita dari Lisa, Mbah Brewa mencoba menenangkan Lisa. Dan Mbah Brewa berjanji akan membantu Lisa untuk membalaskan dendam sakit hati Lisa yang selama ini dia pendam. Seperti mendapat angin segar, Lisa tampak gembira menerima tawaran dari Mbah Brewa, karena sakit hatinya kini telah membutakan Lisa untuk bisa membalas dendam kepada Santi yang telah merebut tunangannya. 3 hari sudah Lisa tinggal di gubuk bambu milik Mbah Brewo. Suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, Mbah Brewo menyuruh Lisa untuk mandi kembang di sebuah sendang di belakang gubuk Mbah Brewo sebagai syarat untuk melakukan ritual pembalasan dendam kepada Santi. Lisa yang sudah bertekad kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Brewo. Lisa kemudian berjalan menuju ke sendang kecil di belakang gubuk Mbah Brewo untuk melaksanakan mandi kembang. Setelah selesai mandi kembang, Lisa pun kembali ke gubuk Mbah Brewo. Tampak Mbah Brewo yang duduk bersila. Di depannya terlihat asap dupa dari kemenyan yang terbakar. Bau khas kemenyan segera memenuhi ruangan gubuk Mbah Brewo. Lisa kemudian duduk tepat di hadapan Mbah Brewo yang sedang duduk bersemedi. Mbah Brewo kemudian menyuruh Lisa untuk berkonsentrasi, membayangkan wajah Santi, agar Mbah Brewo dapat mengirimkan santet untuk membalas sakit hati yang dialami oleh Lisa. Ritual pun dilaksanakan dan berjalan diiringi suara-suara binatang malam khas hutan. Dan terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Di sisi lain di rumah Santi, malam itu Santi tiba-tiba terbangun. Dia pun kaget saat dia merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Santi merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya. Dia pun kemudian bergegas berlari menuju ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya. Kini rasa panas di kulitnya mulai mendingan, agak berkurang. Ia pun kemudian memutuskan untuk kembali tidur di kamar. Pagi pun tiba. Santi terbangun dari tidurnya. Tapi kini dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal dan kesemutan, dan sedikit panas. Ia pun terperanjat saat ia melihat kulit tubuhnya penuh dengan bercak-bercak merah dan terasa gatal. Semakin Santi menggaruk kulitnya, malah rasa perih dan gatal semakin bertambah. Hari berganti hari, gatal di tubuh Santi semakin parah. Dan kini malah setiap luka yang mengeluarkan nanah kental, dan kini bercampur dengan keluarnya belatung-belatung kecil dari dalam cairan nanah tersebut. Bau busuk pun mulai menyelimuti tubuh Santi. Orang tua Santi mengetahui hal ini, dan mereka pun tampak bingung. Sudah beberapa kali orang tua Santi mendatangkan orang pintar untuk menyembuhkan Santi. Dan sampai saat ini, usaha itu belum berhasil. Semakin hari penderitaan Santi semakin bertambah. Kini tubuhnya dipenuhi luka yang membuatnya menangis kesakitan. Hidupnya semakin tersiksa dengan apa yang dialaminya sekarang. Hingga suatu hari, ayah Santi mendapatkan masukan dari beberapa tetangga untuk mencoba meminta bantuan pada seorang kiai di desa sebelah. Ayah Santi kemudian bergegas menuju ke rumah beliau yang lebih dikenal dengan nama Abah Samsudin. Perjalanan ditempuh demi untuk kesembuhan dari anak gadisnya.
Maka sampailah ayah Santi di rumah Abah Samsudin. Tampak lelaki setengah tua berwajah cerah, penuh karisma menyambutnya. Ayah Santi kemudian menceritakan persoalannya dengan secara gamblang. Abah Samsudin mendengarkan dengan seksama dan mulai mengerti inti permasalahannya. 2 hari kemudian Abah Samsudin mendatangi rumah ayah Santi. Sesampai di rumah Santi, Abah Samsudin sudah merasakan aura negatif yang menguasai rumah tersebut. Abah Samsudin kemudian menetralisir hawa negatif yang ada di rumah Santi. Sebentar kemudian, aura negatif yang tadinya sangat pekat itu pun kemudian mulai memudar dan menghilang. Abah Samsudin kemudian masuk ke dalam rumah, dan beliau mendapati Santi yang tergolek lemas dengan penuh luka. Abah Samsudin menyuruh ayah Santi untuk menyiapkan segelas air putih dan 1 kendi air untuk syarat pengobatan Santi. Abah Samsudin kemudian membaca doa-doa dan ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air putih itu, dan kemudian meminumkannya kepada Santi. Seperti mendapat energi positif, tubuh Santi terasa mendingan. Rasa sakit yang ia rasakan kini sudah mulai berkurang. Abah Samsudin mengatakan kalau Santi tidak bisa cepat sembuh. Beliau bilang kalau Santi telah terkena serangan santet ulat yang memang agak susah penyembuhannya. Abah Samsudin hanya berpesan untuk setiap hari membasuh luka Santi dengan air bersih yang sudah dicampur dengan air kendi yang sudah diberi doa. Sebelum pulang, Abah Samsudin mengingatkan Santi agar beristighfar dan meminta ampun karena Abah Samsudin tahu Santi telah berbuat jahat karena sudah menfitnah seseorang. Santi yang mengetahui akan kesalahannya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan nasihat dari Abah Samsudin. Hari-hari pun berganti, dan kini penyakit Santi mulai sembuh meskipun masih ada bekas di kulitnya. Tapi ia bersyukur dapat lepas dari serangan santet itu, dan kini ia dapat hidup normal kembali seperti dulu lagi. Santi berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Sabtu malam di bulan Agustus adalah hari paling indah bagi pasangan 2 insan yang sedang dimabuk asmara. Di bawah cahaya rembulan bermandikan bintang, Santoso terus saja memuji kecantikan janda kembang yang kini singgah di hatinya. Dialah Fatimah. Wanita berhidung mancung itu satu-satunya wanita yang mampu meluluhkan perjaka tua seperti Santoso. Umur yang tidak muda lagi membuat pasangan ini ingin segera melaksanakan pernikahan. Fatimah, janda kembang yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya itu karena kecelakaan. Sedangkan Santoso sendiri adalah laki-laki dewasa yang selalu bersikap dingin pada setiap wanita. Tapi tidak ketika dia bertemu dengan Fatimah. Pesona janda cantik itu mampu membuatnya mabuk kepahyang. 2 bulan sudah mereka menjalin kasih, dan untuk menunjukkan keseriusannya itu, Santoso akan segera melamar Fatimah. Tapi niat baiknya itu ternyata terhalang restu dari ibu Santoso, yang memang tak suka dengan keberadaan Fatimah di kehidupan anak bungsunya itu. Bu Masitoh menganggap kalau Santoso tak pantas bersanding dengan Fatimah, yang memang mempunyai latar belakang keluarga tak mampu. Berbeda dengan keluarga Santoso yang sudah mempunyai garis keturunan sebagai tentara dari kakeknya terdahulu. Perbedaan kasta sangatlah menonjol pada hubungan Santoso dan Fatimah. Bu Masitoh sendiri sudah menjodohkan anaknya itu dengan Bidan Muryani. Selain cantik, Bidan Muryani dianggap orang yang sepadan. Dengan reserse yang disandang oleh Santoso selama ini,
Bidan yang juga mewarisi harta melimpah itu diharapkan akan lebih meningkatkan harkat dan derajat dari keluarga Bu Masito. Tapi usaha perjodohan itu gagal, karena Santoso sendiri lebih memilih Fatimah sebagai wanita terakhir dalam hidupnya. Rasa cinta yang diberikan pada janda itu lebih dari segalanya. Meski Bidan Nuriani itu lebih cantik dan memiliki paras yang menawan, tapi Santoso tak bisa lepas dari jeratan wanita yang kini di hatinya. Dilema cinta tanpa restu itu pun membuat Santoso nekat untuk menghamili Fatimah terlebih dahulu. Dia berharap dengan kecelakaan itu Santoso segera mendapatkan restu dari orang tuanya. Tapi anggapan itu salah. Bu Masito masih tetap dengan pendiriannya. Hinaan dan cacian malah menjurus kepada Fatimah yang dianggap sebagai janda genit dan murahan. Dengan terang-terang Bu Masito memberikan sejumlah uang kepada Fatimah untuk segera menggugurkan kandungannya. Dengan berderai air mata, Fatimah pun pergi meninggalkan Bu Masito yang sedari tadi berdiri di depan pintu. Orang kaya itu memang takut untuk masuk lagi duduk di gubuk riat milik keluarga Fatimah yang memang sudah mulai lapuk dimakan usia. Sombong dan angkuh itulah sifat Bu Masito yang sudah mendarah daging di keluarganya. Semakin hari perut Fatimah semakin membesar. Cibiran dan cibiran sering dia dengar dari para tetangganya. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Santoso pun ingin menikahi Fatimah secara agama. Tapi belum sempat rencana itu terlaksana. Bu Masito lebih dahulu datang pada keluarga Fatimah untuk menghalangi dan tak memberi restu. Disinilah Fatimah berubah menjadi wanita pemberani. Dia berhak menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Santoso. Sikap keras kepala Fatimah membuat Bu Masito marah. Segala upaya pun dia lakukan untuk menggagalkan acara pernikahan tersebut, termasuk mendatangi rumah Nyi Kamira, seorang dukun wanita yang sangat pandai dalam memutar balikan kehidupan. Hanya dengan merapalkan mantra di atas menyan yang terbakar, tubuh Fatimah merasa kesakitan dan kepanasan. Luka lebam yang ada di sekujur tubuhnya membuat para warga merasa iba. Sakit misterius yang dialami Fatimah berhembus dari mulut ke mulut. Hingga suatu malam, Fatimah dapat tidur dengan pulas setelah diberi minum oleh Pak Wawan, seorang guru ngaji di desanya. Tidur lelap Fatimah pun tak berlangsung lama. Dia pun terbangun kembali sekitar pukul 2 malam. Dia merasa kesakitan, seolah ada nenek-nenek yang duduk di perutnya. Wajahnya yang begitu menyeramkan itu terus saja menatap tajam ke arah Fatimah. Nenek itu seolah memijat perut Fatimah begitu kencang, hingga dia meloncat kesakitan sampai tak sadarkan diri. Tak selang berapa lama kemudian, dia pun tersadar setelah dibacakan doa oleh Pak Wawan. Tapi tangisan Fatimah kembali pecah saat perutnya terlihat mengecil dan ada darah kental mengalir di kakinya. Dia sendiri dinyatakan mengalami keguguran. Berita atas kemalangan Fatimah akhirnya sampai juga di telinga Santoso yang memang baru pulang dari dinasnya di luar kota. Secara diam-diam Santoso menemui Fatimah. Laki-laki gagah itu merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Mereka terlihat saling berpelukan melepas rindu. Tak disangka, Bu Masito mengintip anaknya itu dari luar rumah. Senyum sinis keluar dari bibirnya. Rasa benci Bu Masito terhadap Fatimah begitu memuncak saat dia mendengar Fatimah dan Santoso akan memperjuangkan cintanya, meski banyak kerikil tajam yang menghalanginya. Tak selang berapa lama kemudian, Bu Masito mengeluarkan tas kresek berwarna hitam dari tangannya. Diambillah bungkusan kecil yang ternyata berisi garam bercampur jarum. Dengan cepat, Bu Masito menaburkan barang itu mengelilingi rumah Fatimah. Dia berharap setelah ritualnya tadi selesai, Santoso mau meninggalkan Fatimah. Tak selang berapa lama kemudian, Bu Masito dikagetkan dengan orang kesurupan. Setelah tak sengaja menginjak garam dan jarum di sekitar rumah Fatimah, warga dengan cepat berkumpul di depan rumah janda tersebut. Dari situlah Bu Masito berpura-pura ikut simpati pada orang yang kesurupan tadi. Dia pun menghasut para warga lain agar mengusir Fatimah dari desa tersebut.
Bu Masito mengatakan kalau kejadian-kejadian yang dialami oleh Fatimah selama ini adalah kutukan dari Yang Kuasa. Dan agar kutukan itu tak berimbas pada warga lain, Fatimah harus segera diusir dari desa. Entah kenapa, dengan mudahnya orang-orang itu hanya mengangguk dan menuruti apa kata Bu Masito. Mereka pun beramai-ramai menarik Bu Fatimah. Tubuhnya yang penuh luka karena terkena lemparan kerikil kecil, sedangkan Santoso tak bisa berbuat apa-apa. Fatimah pun jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Dan untung saja ada Pak Wawan yang kembali menolongnya. Warga yang sudah tersulut amarah itu bisa dinetralkan oleh beliau. Di kantor balai desa, Fatimah dan Bu Masito diadili. Karena terdesak, Bu Masito akhirnya menyerah dan mengakui dialah dalang dari penderitaan Fatimah lantaran tak mau meninggalkan Santoso. Singkat cerita, Bidan Muryani merasa kecewa akan perilaku dari Bu Masito yang menyimpang. Bu Masito sendiri mengalami depresi lantaran ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Sedangkan Fatimah hidup bahagia bersama Pak Wawan yang menerimanya dengan apa adanya. Kilatan cahaya dari benda hitam yang terterpa lentera tidak terlalu dihiraukan Nawang. Benda itu mulai bergerak pelan di antara tumpukan baju yang dilipatnya. Makin lama benda itu bergerak, makin memanjang bentuknya. Kini, benda tersebut berhenti tepat di depan kening Nawang yang sedang duduk di pinggir kursi kayunya. Perlahan benda itu berubah menyerupai ular kobra hitam, lalu membuka mulutnya. Dan sepersekian detik, angin kencang pun tiba-tiba tertiup dari luar rumah, menerbangkan baju-baju yang tadinya tertata rapi. Sebuah bambu kuning mengenai kepala ular hitam itu. Nawang selamat dari patokan ular berbisa tersebut, dan ular itu pun terkapar lemas di lantai yang masih beralaskan tanah. Gadis itu menjerit melihat ular sebesar lengan orang dewasa berada di bawah kakinya. Teriakan Nawang membuat tetangga lari berhamburan menuju ke rumah Nawang dan Mbok Marsina. Sementara ada laki-laki berkumis tebal mengintip dari balik pintu rumah Nawang. Dialah Partono. Dia tersenyum sinis sambil memilih kumis terbalnya. Di saat yang bersamaan, para tetangga membantu menyingkirkan ular kobra besar yang tergolek tak bergerak tersebut. Mereka mengambil kain untuk membungkus bangkai ular tersebut, lalu menguburkannya di belakang rumah Mbok Marsina. Setelah semua orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Nawang masih merasa ketakutan. Dia khawatir jika masih ada ular mungil di ranjangnya. Karena kecapean, akhirnya matanya pun langsung terpejam. Angin dingin terasa menyapu kulit bening Nawang. Hela napas berat tepat berada di depannya. Nawang ingin sekali membuka mata, tapi semua seakan tak kuasa. Nawang pun merasakan ada tangan berbulu yang membelah dadanya. Dia ingin sekali meronta tapi tak bisa. Tangan berbulu itu terus saja membelah sampai ke ujung kakinya. Dan beberapa saat kemudian, Nawang sudah hanyut dalam fantasi yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mentari pagi sudah mengedarkan sinarnya ke penjuru bumi. Nawang masih teringat kejadian tadi malam. Dia pun berusaha bangkit dari ranjang dan meraba bagian pangkal bahannya yang basah berlendir sampai menetes ke kakinya. Nawang masih belum mengerti apa yang terjadi. Dia pun keluar dari kamarnya untuk bergegas mandi. Gadis belia itu pun berjalan sambil tergopoh-gopoh. Nawang masih terus memikirkan kejadian malam itu. Tapi anehnya dia tidak merasakan takut pada makhluk tersebut. Selesai mandi, perut Nawang terasa lapar. Dan ternyata Mbok Marsina sudah menyediakan sarapan untuk cucu kesayangannya itu. Kemudian, dibukanyalah tudung saji di meja makan.
Dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati ikan yang baru saja digoreng oleh Bu Marsina sudah dipenuhi dengan belatung. Sangat menjijikkan. Belatung itu pun bergerak liar memenuhi lauk yang disajikan oleh Bu Marsina. Nenek renta itu pun menghampiri Nawang yang berteriak keras. Bu Marsina merasa heran karena ikan itu belum ada sebelum menit disajikan. Kenapa sudah dipenuhi oleh belatung? Karena merasa ada yang tak wajar, Bu Marsina pun berjalan tergopoh-gopoh sambil melempar piring bersama ikan itu ke bara api di tungku kayunya. Seketika itu bunyi ledakan kecil terdengar dan aroma ikan yang gosong menyeruak di hidung Nawang dan Bu Marsina. Bismillah, kembalilah kamu pada pengirimmu, teriak Bu Marsina sambil melemparkan segenap garam ke dalam tungku yang membara dan membuat api semakin membesar. Sementara itu di rumah Partono, dia merasakan gatal yang hebat di kepalanya. Tangannya tak berhenti menggaruk seolah ada ribuan kutu dan belatung sedang merayap di kepalanya. Dia menggaruk kepalanya seperti kesetanan sambil merasakan kesakitan. Darah segar pun mengalir dari kepala sampai membasahi keningnya. Dia sendiri tak menyadari akibat garukannya itu membuat kulit kepalanya terluka. Partono terus saja berteriak kesakitan. Rasa gatal di kepalanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mak Ngasmi yang baru saja pulang dari sawah mendadak kaget dengan sikap aneh anaknya tersebut. Mak Ngasmi tak peduli dengan apa yang dia bawa saat itu. Kepala Partono yang sudah dipenuhi darah membuatnya merasa aneh. Tak ada hewan atau apalah itu yang dilihat Mak Ngasmi hanyalah bekas cakaran dan darah segar yang mengalir di antara rambut Partono. Dengan cepat, Mak Ngasmi pun kemudian mengambil segenggam daun kelor dari belakang rumah. Lalu dia pun menibaskan di kepala Partono. Ajaibnya tak selang beberapa lama kemudian, dia menghentikan garukan di kepalanya. Sambil mengepal tangan, dia pun mengumpat sumpah atas perbuatan Bu Marsina terhadap dirinya. Partono pun berlalu dan menuruni jalan menuju ke sungai berbatu. Sesampainya di sebuah air terjun yang beraliran deras, dia pun kemudian duduk bersila sambil membacakan sebuah mantra. Di tempat lain, Nawang merasa tubuhnya gemetaran. Dia terus saja memikirkan wajah Partono, lelaki tua yang terus saja mengejar cintanya. Nawang seakan merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia akan terus meronta bila tak bertemu dengan Partono. Hal itu membuat Bu Marsina yakin kalau cucu cantiknya itu terkena guna-guna dari Partono. Karena dia tahu Nawang tak mungkin mencintai laki-laki tua yang pantas menjadi bapaknya itu. Nawang sudah sering menolak Partono, tapi hanya saja laki-laki tua itu tak putus asa begitu saja. Untunglah Bu Marsina memiliki sedikit ilmu kejawen dari leluhurnya. Sebenarnya Bu Marsina tak ingin menggunakan ilmu hitam tersebut di umurnya yang sudah tua. Bu Marsina ingin menghabiskan waktunya dengan beribadah. Dia tak ingin menghancurkan dan menjerumuskan garis keturunannya di jalur ilmu sesat. Cukup Ibu Nawang yang menjadi korbannya. Kemudian disiapkanlah sebuah kuali besar yang diberi dengan bunga 7 rupa. Setelah airnya mendidih, bunga-bunga 7 rupa itu pun lalu diambil dan dibungkus dengan kain mori. Bungkusan itu kemudian dikubur di belakang rumah, lalu dibagari dengan menggunakan perahu besar dan diberi benang putih. Setelah itu kemudian Nawang berendam di sindang kecil semalaman atas perintah Bu Marsina. Atas perintah dari neneknya itu, Nawang tak diperbolehkan untuk membuka mata sedikit pun dan apapun yang terjadi. Dinginnya malam tak menyurutkan Nawang melaksanakan perintah dari neneknya. Sementara itu, Bu Marsina memotong ayam cemani. Darah segar ayam tersebut pun ditampungnya di sebuah tempurung kelapa.
Dia kemudian mengambil jantung dan hati ayam itu untuk disantap. Sontak tubuhnya gemetar seperti ada sesuatu yang menjalar dan membuatnya kuat. Kemudian diambilnya boneka putih yang bertuliskan nama Partono itu. Lalu ditusuknya dengan jarum panas. Tempurung kelapa yang berisi darah ayam cemana itu kemudian disiramkan kepada boneka tersebut, dan separuhnya dilempar ke bara menyan yang dibakar. Ayam pun berkokok saling bersahutan, menandakan fajar segera menyingsing. Tak selang berapa lama kemudian, Partono ditemukan tubuhnya menghitam dan gosong. Setelah kejadian itu, tak ada satu warga yang berani mengusik Nawang. Bahkan, para pemuda agak menjauh dari gadis desa tersebut. Asal-usul keluarga Nawang yang seorang dukun santetlah alasan para pemuda enggan mendekati Nawang. Mereka takut kalau akan bernasib sama dengan Partono. Hingga di usia Nawang yang menginjak ke 30 tahun, dia belum juga menemukan jodohnya. Mbok Marsina merasa bersalah, dan dia tak menyangka ilmu leluhurnya itu membuat keturunannya menjadi manusia paling rendah di mata masyarakat. Terlihat seorang wanita muda setengah baya terkulai lemas di atas pembaringan. Wanita yang biasa dipanggil dengan nama Mbak Dina. Tubuh kurus, muka pucat, dan tatapan mata yang kosong. Inilah yang sekarang ini menjadi pemandangan sehari-hari bagi Mas Joko, suami Mbak Dina. Sudah 2 tahun ini Mbak Dina menderita suatu penyakit yang aneh, dan yang paling terasa adalah 6 bulan terakhir ini Mbak Dina hingga mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berjalan. Sungguh sakit dan pedih penderitaan yang dialami oleh Mbak Dina. Sudah berkali-kali Mas Joko mencoba segala macam pengobatan untuk menyembuhkan istrinya yang dia cintai. Tapi sampai saat ini kesembuhan itu masih belum didapatinya. Pengobatan medis dan alternatif sudah dilakukan, tapi hasilnya nihil. Sudah banyak uang yang dikeluarkan habis untuk biaya pengobatan Mbak Dina. Hingga 2 rukonya harus direlakan untuk dijual. Awal kejadian itu terjadi ketika Mbak Dina sore itu terpeleset dan terjatuh dari tangga. Kakinya tergilir, namun dia menganggapnya biasa karena tidak terlalu sakit. Tapi hari berganti hari, rasa sakit mulai menyerang kaki dan tubuhnya. Rasa sakit seolah ditarik dan dijerat yang amat sangat kuat. Rasa sakit yang datang dengan tiba-tiba dan sangat menyakitkan. Malam sebelum kejadian itu, Mbak Dina bermimpi melihat sosok kuntilanak dengan rambut yang sangat panjang yang terurat-terurat tiup angin. Namun Mbak Dina tak menggubrisnya. Dia berpikir itu hanya bunga mimpi saja. Selama 2 tahun Mbak Dina mengalami sakit, Mas Joko dengan setianya selalu menghibur dan merawat istrinya itu dengan segenap jiwanya. Hati Mas Joko seolah teriris-iris jika melihat penderitaan istrinya itu. Apalagi sebelumnya juga mereka telah kehilangan anak satu-satunya yang masih bayi. Ujian demi ujian datang silih berganti. Namun Mas Joko harus kuat demi kesembuhan dari istri tercintanya. Malam itu, Mbak Dina sudah terlelap tidur. Mas Joko kemudian melangkah keluar kamar menuju ke halaman depan sambil membawa secangkir kopi panas. Mas Joko kemudian duduk di teras rumah sambil merenungi nasib istri dan keluarganya. Di saat itulah Mas Joko melihat 2 orang yang sedang berjalan, dan tiba-tiba mereka berhenti di depan rumahnya. Ternyata kedua orang itu adalah Pak RT dan saudara sepupunya yang tinggal di Banten. Beliau adalah Pak Hasan. Entah kenapa mereka berdua tiba-tiba berhenti. Ternyata Pak Hasan yang memang sedari kecilnya terkenal memiliki kelebihan dan ilmu di luar nalar. Beliau melihat di rumah Mas Joko ada yang tidak beres.
tanpa terlihat aura-aura negatif jahat yang menyelubungi rumah Mas Joko. Memang, Pak Hasan tidak setiap tahun berkunjung ke rumah Pak RT. Kadang-kadang 2-3 tahun sekali beliau berkunjung ke rumah Pak RT. Karena kesibukannya yang menyita waktu beliau. Selain memiliki pondok pesantren, Pak Hasan juga terkenal dengan pengobatan ruqyahnya. Bukan hal yang asing lagi oleh beliau, bergesekan dengan dunia supranatural dan gaib. Pak Hasan dan Pak RT segera melangkah memasuki halaman rumah Mas Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak RT kemudian segera berbincang dengan Mas Joko, karena Pak RT tahu selama 2 tahun ini istri Mas Joko mengalami sakit yang aneh. Kebetulan bumbung Pak Hasan berkunjung dan Pak RT telah menceritakan apa yang dialami oleh keluarga Mas Joko. Mendengar ucapan dari Pak RT, Mas Joko tampak sangat senang, seperti mendapat angin sejuk dan segar yang berhembus. Mas Joko kemudian mempersilahkan Pak RT dan Pak Hasan untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja mereka bertiga masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Pak Hasan merasakan ada angin kencang yang datang menyerangnya. Bukan hal yang aneh lagi bagi Pak Hasan mendapat serangan gaib secara tiba-tiba. Pak Hasan hanya tersenyum tipis sambil kemudian membaca doa. Dalam pandangan mata batin Pak Hasan, tampak kuntilanak-kuntilanak yang bersarang di rumah Mas Joko adalah kiriman dari seorang dukun yang telah dibayar oleh seseorang untuk mencelakai keluarga Mas Joko. Dalam pandangannya tampak Mbak Dina istri Mas Joko terlilit rambut-rambut para kuntilanak. Suruhan dukun tersebut. Rambut itu akan bertambah semakin hari dan membuat jaring seperti jaring laba-laba hingga mengikat tubuh Mbak Dina. Sosok-sosok astral tersebut sangat marah dengan kedatangan Pak Hasan. Mereka kemudian menyerang Pak Hasan, tapi mereka tak tahu sampai di mana kemampuan Pak Hasan yang memiliki ilmu linuhi itu. Dengan entengnya Pak Hasan membaca doa dan segera merantangkan tangannya. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tak butuh waktu lama, sosok-sosok astral kiriman itu pun lari dengan langkah terbirit-birit kepanasan melawan Pak Hasan. Mereka kemudian melangkah ke kamar Mbak Dina. Ternyata Mbak Dina telah terbangun sambil merasakan sakit dan tubuh yang gemetaran. Selanjutnya Pak Hasan segera meruqyah dan mengobati Mbak Dina. Pak Hasan meminta diambilkan air putih segelas yang akan dibacakan doa-doa. Air itu akan digunakan untuk diminumkan dan dibasuhkan pada tubuh Mbak Dina. Pak Hasan kemudian membaca doa untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang telah bersarang di tubuh Mbak Dina. Tubuh Mbak Dina tampak bergetar hebat. Tak lama kemudian, Mbak Dina merasakan tubuhnya yang kembali segar. Pak Hasan mengatakan Mbak Dina akan bisa berjalan lagi dengan kehendak Allah dan menyarankan untuk selalu berdoa mohon dipulihkan. Pak Hasan kemudian mengatakan kalau selama ini penyakit Mbak Dina itu akibat dari serangan gaib, serangan kiriman dari seorang dukun yang dibayar oleh seseorang yang memiliki dendam kepada Mbak Dina dan Mas Joko. Namun Pak Hasan tak mau menyebutkan namanya. Ia hanya mengatakan orang tersebut pernah bekerja ikut Mbak Dina dan Mas Joko. Mendengar ucapan dari Pak Hasan, Mas Joko menjadi teringat dengan Agus, karyawan di tokonya yang dipecat 2 tahun silam. Agus dipecat karena sering mengambil uang dan menggelapkan barang dagangannya. Padahal Agus sudah dianggap seperti saudara oleh keluarga Mas Joko. Tapi sikap buruknya tak pernah berubah dan sudah melampaui batas. Dan karena itu, Mas Joko akhirnya memecat Agus dari pekerjaannya. Dan yang Mas Joko ingat lagi, saat Agus pergi meninggalkan rumah Mas Joko, Agus diliputi rasa marah dan pernah mengancam Mas Joko dan Mbak Dina. Agus mengancam akan membuat hidup Mas Joko dan Mbak Dina menderita. Apa mungkin
Ini semua adalah ulah dari Agus yang sakit hati. Pak Hasan mengingatkan Mas Joko agar tidak perlu membalas dendam. Yang penting Mbak Dina sudah sembuh seperti sedia kala. Pak Hasan tak lupa untuk memagari rumah Mas Joko agar tidak ada lagi serangan santet atau guna-guna yang bisa masuk ke dalam rumah Mas Joko dan mengganggu ketentraman keluarganya. Pak Hasan pun berpesan agar selalu berdoa dan mendekat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.